Ya teman-teman, saya bagi dari 2 sesi ya, karena waktunya kan memang berempat, jadi agak menjelaskan dalam 25 menit tentang leadership tentu tidak cukup sebetulnya ya. Tapi saya mau berikan nilai yang semaksimal mungkin kepada teman-teman semua. Jadi saya siapkan sebagian tertulis, dan sebagian saya ada slideshow-nya ya. Di slideshow-nya mungkin saya akan bicarakan tentang framework daripada apa yang saya bicarakan di awal, kemudian juga bagaimana di perusahaan saya mengeksekusinya sebagai satu contoh aplikasi begitu ya. Teman-teman, pertanyaannya kan bagaimana leadership yang cocok atau yang dibutuhkan di zaman now ya. Zaman now itu yang sekarang gitu ya. Mungkin tulisan ini sebetulnya saya chat bersama dengan Pak William gitu ya, tapi saya pikir bisa saya sharingkan pada teman-teman karena merupakan satu yang baik juga sebagai satu yang saya sampaikan. Pemimpin itu siapa sih? Pemimpin adalah seorang yang mempunyai pengikut atau follower, pastinya begitu ya. Tapi dalam konteks apa dan bagaimana seorang pemimpin itu disebut sebagai pemimpin yang besar atau a great leader? Saya dan perusahaan saya mengajarkan tentang leadership seperti apa yang diajarkan oleh Stephen Covey. Jadi ini bukan temuan saya hanya belajar dari Stephen Covey dalam buku dan videonya yang berjudul The 8 Habit atau kebiasaan yang ke-8. Konteks kepemimpinan dalam usaha itu ada di 3 tingkatan, yaitu 1, tingkatan pribadi atau diri sendiri, 2, tingkatan tim atau kelompok kerja, dan 3 adalah tingkatan organisasi atau perusahaan. Untuk tingkatan pribadi atau diri sendiri adalah pemenuhan dari 7 habits yang diajarkan oleh Stephen Covey, dari proaktif sampai dengan sharpen the saw. Mudah-mudahan nanti teman-teman tahu nanti dalam framework teorinya atau pembelajarannya dari Stephen Covey saya akan berikan secara jelasnya. Kemudian diikuti dengan pemenuhan habit ke-8, yaitu mencapai tingkatan kepenuhan dari ke-4 kecerdasan yang dipaparkan oleh Stephen Covey sebagai IQ, EQ, PQ, dan SQ. Kepemimpinan diri sendiri ini untuk mendapatkan kepenuhan potensi diri dalam 4 bidang, yaitu IQ itu adalah intelektual, EQ adalah relasional, PQ adalah fisikal, dan SQ adalah spiritual. Kepemimpinan diri sendiri atau pribadi untuk mencapai kepenuhan potensi diri adalah tanggung jawab seorang pemimpin untuk beres dengan dirinya sendiri. Potensinya dia secara maksimal terpenuhi ya. Baru seorang pemimpin itu dapat memberikannya kepada pengikut. Karena apa yang tidak dipunyai oleh seorang pemimpin tentu saja tidak bisa diberikan kepada followernya ya. Saya kira itu peran daripada seorang leader adalah menjadi yang pertamanya dulu, menjadi contohnya dulu ya. Dia beres dengan diri sendiri, maka dia bisa memimpin pada orang lain. Untuk tingkatan tim atau kelompok kerja, seorang great leader akan dapat menciptakan other great leader, sehingga timnya terbentuk dari orang-orang yang mempunyai kepenuhan potensi dirinya masing-masing, meniru pada yang leadernya. Dia menjadi great leader juga. Tapi kali ini bekerja tidak lagi untuk sesuatu atau seseorang, tetapi untuk diri sendiri sekaligus untuk orang lain atau dalam kelompok kerjanya tersebut. Kalau kita lihat pada tingkatan organisasi atau perusahaan, great leaders yang terkumpul dalam perusahaan lalu menyatukan value, vision, dan menjalankan yang namanya co-missioning atau misi bersama, menyatukan misi pribadi dengan misi perusahaan ya. Jadi itu 3 level daripada tingkatan kepemimpinan. Leadership seperti yang diajarkan oleh Stephen Covey, saya percaya bisa menjawab kebutuhan kepemimpinan di zaman sekarang. Zaman sekarang itu zamannya bagaimana sih? Zaman informasi, yaitu melalui perkembangan internet menjadikan pekerja tidak lagi dapat diikat atau terikat pada waktu dan tempat. Misalkan terlihat seperti duduk manis di meja kerjanya, tetapi dia bisa mengerjakan hal lain di luar apa yang harusnya dia kerjakan di meja kerjanya tersebut ya. Demikian juga terlihat ada di tempat wisata bersama keluarga, tapi pada waktu-waktu tertentu dia bisa mengerjakan pekerjaannya dengan menggunakan gadget dan komputer dari tempat yang jauh dari suasana kerja. Ini adalah situasi yang kita hadapi dengan era informasi dan internet sekarang ini ya. Bila seseorang sudah mendapatkan kepenuhannya dirinya dalam pekerjaannya, ia sendiri yang akan menjadi pemimpin dirinya sendiri untuk mencapai target kerjanya. Jadi keberhasilan pekerjaannya adalah keberhasilan pribadinya sendiri. Tidak ada pemisahan antara pekerjaan dan dirinya. Itu yang kalau orang sudah menyatukan pekerjaannya dengan aktualisasi dirinya sendiri, kepenuhan dirinya sendiri ya.
Hal yang serupa terjadi dalam area tim kerja dan juga organisasi atau perusahaan. Jadi secara singkat, leadership menurut saya adalah cara efektif untuk mencapai tujuan. Dan tujuan itu sifatnya tujuan pribadi, tujuan tim, dan tujuan perusahaan. Great leader pastinya mengalami kepenuhan intelektual, relasional, fisikal, dan juga spiritual dalam dirinya. Great leader tahu apa dan bagaimana untuk mencapai tujuannya. Semua area kecerdasan dia temukan dan bangun, sehingga apa yang dia kerjakan dapat dia kerjakan dengan cara yang terbaik, membuka diri terhadap kolaborasi ide orang lain, memikirkan tentang kesejahteraan diri dan kelompok, juga mempunyai idealisme untuk hidup baik yang berguna, baik bagi sesama, dan memuliakan Tuhan. Leadership dalam zaman sekarang adalah leadership yang membebaskan, karena memang follower seorang leader di zaman sekarang tidak lagi bisa diikat, tetapi haruslah dilepas dan dilecutkan untuk mencapai tingkat performa tertingginya, menemukan suaranya dalam dunia kerjanya. Sekali lagi saya menemukan bahwa leadership yang diajarkan oleh Stephen Covey ini bekerja bagi saya dan perusahaan juga untuk zaman yang sekarang ini. Sekarang saya coba paparkan apa pengajaran daripada Stephen Covey dan aplikasinya di dalam perusahaan saya ya, dalam slide ya. Sebetulnya oleh Stephen Covey disebut sebagai knowledge worker. Jadi leadership in knowledge worker ya, era. Pekerja yang tidak lagi bekerja secara fisik, tapi bekerja secara pengetahuan, sehingga dia dengan difasilitasi oleh zaman internet sekarang ini bisa bekerja dimanapun, tidak terbatas pada ruang dan waktu. Ya. Definisi oleh Stephen Covey, leadership itu adalah bisa mengkomunikasikan kepada people, ya, their worth and potential so clearly that they come to see it in themselves. Jadi tentang komunikasi, bagaimana orang bisa melihat potensi dirinya dan bisa bergerak sendiri untuk memenuhi potensi dirinya itu sendiri, karena dia sudah melihat bahwa saya memang mampu untuk itu, gitu ya. Saya memang senang di sana. Ini Stephen Covey dengan fotonya, beliau sudah meninggal tahun 2011 atau 2012 begitu ya. Buku pertamanya beliau adalah ini Seven Habits, dan buku keduanya di tahun 2004 The Eight Habits. Jadi ini adalah era informasi ya, jadi memang apa yang diajarkan oleh dia relevan dengan zamannya sekarang. Seven Habits ini mungkin bisa Bapak Ibu cari di internet ya, banyak sekali bagaimana dari independence menjadi independence, dan independence hanya menggunakan 7 kebiasaan dari proaktif sampai menjadi sharp saw ya. Itu dari anak kecil menjadi dewasa muda yang bisa mandiri, dan bagaimana dewasa secara sosial bisa bekerja sama dengan baik sekali. Dan itu merupakan satu pengajaran yang sangat sederhana tapi sangat efektif. Habit ke-8 itu adalah find your voice and inspire others to find theirs. Yang disebutkan sebagai voice itu adalah bagaimana dia dapat mengalami kepenuhan daripada apa yang menjadi kebutuhannya dia sebagai seorang manusia, ya. Dan disebut dengan kepenuhan dari kebutuhan manusia itu apa sih? Kebutuhan untuk belajar, itu bergerak di area IQ, kebutuhan untuk mencintai relationship dan dicintai, ya. Areanya adalah EQ, kecerdasan emosional. Kemudian ada yang namanya kebutuhan untuk survive, untuk hidup, ya. Areanya adalah disebut dengan kecerdasan fisikal, ya. Bagaimana kita dapat gaji yang cukup, bagaimana kita punya kesejahteraan, ya, itu adalah sesuatu yang merupakan kebutuhan hakiki seorang manusia. Dan yang keempat adalah kebutuhan untuk mempunyai arti dan berkontribusi, atau to leave a legacy, mempunyai satu nama baik, mempunyai satu yang ditinggalkan pada waktu sebagai satu yang great, ya. Itu areanya bergerak pada yang namanya spiritual quotient. Spiritual quotient. Kalau spiritual quotient ini sendiri ada di tengah, ya. Karena memang ini mempunyai sifat yang memperkuat dari kecerdasan yang lain. Misalkan saya ambil dari Kolose 3:23 sebagai bagian daripada apa yang saya ketahui, ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini spiritual quotient, ya. Tapi dari spiritual quotient ini akan memperkuat semua kecerdasan yang lain. Apakah kamu belajar untuk meningkatkan keilmuan kamu belajarlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kamu berrelasi dengan seseorang, berrelasi dengan berhubungan dengan orang, integritasnya bagaimana, ya kamu berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, ya. Sehingga kamu
tidak memandang mereka sebagai seseorang yang bisa kamu tipu dan sebagainya. Karena Tuhan tidak bisa ditipu, ya. Tuhan itu maha tahu seperti itu. Ya, sama seperti itu juga dengan fisikal, kesejahteraan dan segala macam. Bagaimana kita menilai tentang uang, ya. Apapun kamu bekerja, ya bekerjalah, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi inilah yang dikatakan oleh Stephen Covey bahwa SQ itu punya posisi sentral yang mempengaruhi, memperkuat daripada ketiga Q yang lain. Tapi keempat Q ini sebagai satu kesatuan adalah kebutuhan daripada seorang pekerja, seorang manusia, ya. Dan itu yang mesti dipenuhi. Kalau sebagai satu gambaran lebih lagi adalah tingkat tertingginya dari semua kecerdasan itu apa sih? Kalau IQ itu adalah kalau kamu sudah bisa mempunyai yang namanya vision, ya, mempunyai vision berarti kamu sudah mencapai satu kepenuhan di IQ. Dan kalau di ini dibilang bakat gitu ya, yang ini minat gitu ya. Kita punya minat sudah jelas, ya. Kita punya passion sudah jelas, itu adalah kepenuhan di EQ-nya. Dan kalau kita di physical quotient-nya, kecerdasan fisiknya, itu kalau kita sudah punya disiplin, ya, badan kita nurut sama kita mau bangun jam 5, kita bangun jam 5, kita bisa mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang kita pikirkan baik untuk kita dan badan kita nurut sama kita. Dan yang kecerdasan tertinggi dari SQ itu adalah kalau kita sudah punya hati nurani. Kita tahu, oh rasanya udah enak perasaan saya ya, rasanya saya kok salah nih. Jadi kita sudah punya satu timbang-timbang yang jelas tentang mana yang benar, mana yang salah, karena hati nurani kita yang memimpin kita, ya. Yang disebut dengan voice itu adalah sepertinya di sini, di keempat-keempatnya bersatu itu ada di sini, ya. Ini yang disebut sebagai satu kepenuhan dari segala kebutuhan itu, dan dia memiliki kebutuhan itu dalam dirinya sendiri. Kalau itu dia temukan dalam pekerjaannya dia bisa menemukan sebagai talentnya dia di situ, minat bakatnya, dan juga punya kesejahteraan dan punya rasa damai, sejahtera dan kebaikan dari pekerjaannya itu, ya, maka dia bisa menemukan voice-nya dalam pekerjaannya. Dan ini adalah peran dari leader untuk pertama kali menemukannya di dalam dirinya sendiri. Apakah saya punya keempat itu terpenuhi dalam pekerjaan saya punya voice-nya dalam diri saya sendiri, baru kemudian dia bisa dalam tim kerjanya dia, ya, sebagai leader, witness, modeling dari 7 Habits, inspire others to find their voice, ya. Kalau sudah secara organisasi, visi, misi, dan value, lalu ada yang namanya co-missioning atau misi bersama. Jadi menyatukan semua individu yang great leader tadi di dalam satu organisasi untuk misi bersama. Ya, ini yang sebetulnya ringkasan daripada apa yang diajarkan oleh Stephen Covey. Eksekusinya di dalam perusahaan saya kembali ke keempat kebutuhan ini, ya. Mungkin kalau secara IQ ya kita mesti belajar lah, ya. Di forum seperti AMA ini saya mengikutkan dari tim perusahaan kita ada 8 membership mungkin, ya. Dan itu bukan hanya itu saja, kita coba membangun namanya Biru Academy, ya. Kita training mereka 2 tahun sekali, kita punya level supervisor, kita training, ya, selama setahun. Itu dengan satu kelas program yang intens gitu, ya. Dan banyak kesempatan lain kita punya selalu belajar. Kita leader dengan sebagai leader kita selalu memberikan ruang untuk belajar, ya. Ada sesuatu yang dibutuhkan di kantor, kita coba belajar dari mana, dan kita panggil mentor kita, panggil guru kita untuk kita belajar sama-sama begitu, ya. Kita pun juga kalau ada misalkan instalasi SAP, misalkan, kita satu perusahaan itu belajar semua gitu, ya, karena itu termasuk satu program untuk mempelajari bagaimana mengimplementasikan SAP di kantor kita, seperti itu. Kalau untuk relationship, saya kira paling penting adalah menerapkan budaya perusahaan. Bagaimana budaya itu menjadikan relasi kita satu sama lain bersinergi, bagaimana kita punya bahasa yang sama, kita punya perilaku tindak tanduk yang di perusahaan itu bisa diterima, yang punya semangatnya, punya integritasnya, punya memilikinya, itu semua dibangun dengan yang namanya budaya. Kita punya 7up budaya biru di kantor kita, ya. Kemudian untuk kesejahteraan, ya, kita masih punya satu tatanan pengaturan tentang keuangan yang baik di dalam perusahaan, ya. Saya banyak menggunakan sistem insentif, ya. Insentif kita, jadi tiap bulan ada gaji yang sama di perusahaan kita, ya. Dan tiap tahun kita ada namanya profit sharing bagi perusahaan kita, yang diambil persentase dari keuntungan perusahaan. Dan itu menjadikan teman-teman merasakan bahwa ya ini perusahaan adalah perusahaan milik
kita bersama, karena baik buruknya perusahaan kita akan mengalami juga dari sisi kesejahteraannya kita ikuti ya. Dan yang terakhir adalah tentang yang SQ-nya ya, SQ ini merupakan satu PR yang mungkin paling berat. Dan 2004 Stephen Covey sudah mengeluarkan bukunya The Habit. Saya baru mendeklarasikan bahwa biru itu punya spiritual quotient itu tahun 2018 yang kita sosialisasikan kepada franchise kita dalam forum franchise gathering ya 2018. Berarti perjalanan 14 tahun untuk memastikan bahwa spiritual quotient-nya biru ini bagaimana mengimplementasikannya. Kita tahu bahwa kita mempunyai begitu banyak agama ya, dengan kepercayaan, dan bagaimana kita belajar tentang yang namanya spiritual quotient tanpa menimbulkan suatu kekacauan yang tidak kita inginkan ya. Kita sebutkan spiritual quotient-nya biru itu adalah perusahaan Katolik, dan kita masukkan di dalam logo ya. Ini untuk mengkomunikasikan kepada semua pihak, apakah itu pihak eksternal maupun pihak internal. Kita beri judul perusahaan Katolik. Kalau budaya kita punya 7 Up budaya biru ya. Untuk spiritual quotient kita punya judul perusahaan Katolik. Yang mendasari kita adalah Garuda Pancasila dengan sila pertamanya ada ketuhanan yang Maha Esa. Itu saja ya. Dan saya katakan bahwa memang key success factor untuk PT Biru Semestawadi salah satunya adalah spiritual quotient perusahaan Katolik, karena memang semua apa yang saya pelajari secara spiritual itulah yang saya terapkan di dalam perusahaan kita. Dan itu merupakan satu yang kita praktekkan sejak awal mula dari kita menjalankan usaha. Jadi tidak ada sesuatu yang berbeda, tidak ada sesuatu yang berubah. Jadi waktu kita deklarasikan kepada franchisee maupun kita deklarasikan kepada semua karyawan dan semua vendor kita juga tidak ada satu yang merasakan perbedaan, karena business as usual seperti itu ya. Hanya kita sekarang berikan satu pernyataan, satu deklarasi aja. Terakhir tahun 2023 ini kita sudah menyusun yang namanya buku ya, panduan untuk spiritual quotient biru sebagai perusahaan Katolik, dengan topik yang paling utama adalah ekonomi menurut Allah ya. Jadi kita sudah punya buku panduan dan saya mengajarkan, kemarin kita jalankan train for the trainer, untuk lain kali tim saya yang mengajarkan tentang spiritual quotient daripada biru ini. Salah satu contoh dari satu slide-nya itu adalah memberi, menerima, mengelola, dan ini merupakan satu yang dijabarkan. Kemarin saya berikan train for the trainer itu sekitar 1,5 hari ya. 1,5 hari perlahan-lahan menjelaskan semua aspek daripada spiritual quotient daripada biru di bidang ekonomi. Seperti ini contohnya, misalkan spiritual quotient. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Kita berada di bisnis, kita berada bekerja, dalam posisi kerja kita semuanya pengen kaya ya. Tapi ada kata-kata seperti ini, sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian siapa yang dapat selamatkan?" Ya, lebih mudah seekor unta untuk masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya mau kaya tapi saya mau masuk kerajaan Allah dong, saya mau masuk surga. Ya, itu yang pelajaran yang nggak gampang, karena memang itu menjadi hambatan saya juga pertama kali untuk kita bisa mengerti apa yang menjadi spiritual quotient-nya gitu. Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian siapa yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Ini di Matius 19:23-26 ya. Ini merupakan satu pembelajaran yang sangat berharga. Karena apa? Ya kalau kita memang mau menjadi kaya, ya kita harus bersama dengan Allah. Tidak ada kemungkinan lain. Tidak ada kemungkinan lain. Jadi kita harus dekat dengan Tuhan. Dan spiritual quotient itulah yang akan membimbing baik, benar, dan jahat baiknya dari apa yang kita kerjakan, yang akan membina conscience kita, hati nurani kita. Sehingga kalau kita katakan tadi keempatnya itu bersatu dan dia bekerja sendirian di tempat yang tidak diketahui oleh orang lain, tidak ada yang mengamati dia tahu dia harus mengerjakannya bagaimana, karena Tuhan selalu ada di situ ya. Jadi spiritual quotient itu yang akan memberikan arah direction tentang bagaimana dia bisa mengerjakan segala sesuatu dengan yang terbaiknya, baik dia melalui pembelajaran IQ-nya, pembelajaran daripada EQ-nya, PQ-nya, dan juga dari SQ-nya. Dan tapi kita mesti isi SQ-nya itu apa.
Saya kira itu teman-teman, terima kasih, itu saya bisa jelaskan. Terima kasih.